Walaupun aku salah satu orang yang percaya mengenai hal-hal mistis atau sejenisnya, tapi jika mendengarkan larangan untuk mendengarkan nightmare sendirian, yang terpikir di benakku itu hanya sugesti. Agar pendengar takut dan terbawa suasana seram dari cerita. Namun, anggapanku tentang hal itu seketika hilang saat aku mengalami kejadian aneh beberapa waktu yang lalu. Namaku Azizah. Aku salah satu mahasiswi semester 3 di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Entah sejak kapan aku mulai menyukai hal-hal berbau mistis. Ya, walaupun hanya dengan menonton acara TV atau mendengarkan cerita mistis saja. Aku mulai mengetahui acara Nightmare Ardan itu sekitar 3 tahun yang lalu dari teman SMK ku. Sejak saat itu aku mulai mengikuti acaranya setiap malam Jumat. Dan tak jarang aku mendownloadnya agar bisa aku dengarkan kapan saja. Malam itu aku memutar beberapa cerita nightmare yang ada di laptopku. Tapi aku selalu melewatkan kidung yang diputar pada awal cerita. Karena menurut mitos yang aku dengar, kidung itu dapat memanggil arwah. Tak terasa aku mendengarkannya sampai larut malam. Sampai akhirnya aku pun tertidur. Karena pemutar audionya dalam mode repeat, jadi cerita-cerita itu masih berlanjut sampai aku terbangun keesokan paginya. Jujur, saat aku tahu, aku merasa ketakutan. Karena secara tidak langsung kidung dalam cerita terus diputar selama semalaman. Namun karena pagi itu aku harus berangkat ke kampus, aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Saat itu, salah satu dosen di kampusku memintaku untuk pergi memfotokopi beberapa soal. Di tempat fotokopi, aku bertemu dengan salah seorang temanku.
"Hai Zah, ngapain? Berdua aja?" Sapanya. Aku tertawa mendengarnya. "Berdua gimana? Kebiasaan ngehina nih. Badan langsing gini dibilang berdua." Bercandaku. "Hah? Lah, itu di belakang kamu siapa?" Di belakang. Aku langsung menoleh ke belakang. Bercandanya gak lucu. Dia pun tertawa sambil berlalu pergi. Jujur, saat itu aku merinding mendengarnya. Karena memang di kampus temanku itu terkenal menjadi seorang indigo. Karena penasaran, sebelum pulang, aku menunggunya di depan gerbang untuk menanyakan kejadian tadi siang. Tak lama, dia pun datang dan menghampiriku. Seolah-olah dia tahu aku menunggunya untuk menanyakan kejadian tadi. "Udah, sekarang kamu pulang, sholat terus baca-baca doa ya." Aku kaget mendengarnya. "Jadi benar yang kamu bicarain tadi?" Tapi dia tidak menjawabnya. Dia menyuruhku pulang dan berlalu pergi. Sepanjang perjalanan pulang, aku terus memikirkan hal itu. Antara takut dan penasaran, aku berpikir untuk menanyakannya lagi besok di kampus. Tapi sayang, keesokan harinya aku tidak bertemu dengan temanku itu. Walaupun aku sudah menunggunya sampai sore. Aku ingat saat itu jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Karena sudah sore, aku putuskan untuk pulang. Tiba-tiba dari sebuah lorong, ku dengar ada suara orang yang sedang berlari. Aku coba mengintip ke arah lorong itu, dan tidak ada siapa-siapa. Seketika itu juga aku mulai parno dan sangat takut. Dengan buru-buru aku segera pergi, karena tampaknya hanya aku saja yang masih berada di kampus saat itu.
Belum selesai sampai di situ, aku pulang menggunakan angkot. Ketika di angkot, ada seorang bapak-bapak yang duduk dekat pintu angkot. Dia melihat ke arahku dengan raut wajah yang aneh. Aku menundukkan pandanganku. Lalu aku memasukkan handphoneku ke dalam tas. Karena aku kira dia punya niatan jahat terhadapku. Setelah beberapa menit, aku penasaran. Lalu, aku kembali melihat ke arah bapak tadi. Dan dia masih melihat ke arahku dengan tatapan yang sama. Beberapa kali aku menundukkan kepala dan melihat ke arahnya lagi. Namun, setelah diperhatikan, ternyata dia tidak melihat ke arahku, melainkan ke arah sampingku yang sejak tadi kosong. Saat itu, ketakutanku bertambah. Aku turun dari angkot dengan perasaan yang masih tidak jelas. Sesampai di kosan, aku membaringkan tubuhku sejenak sambil memikirkan apa yang aku dan adik kelasku bicarakan tadi. Karena merasa lapar dengan seragam yang masih aku kenakan, aku memutuskan untuk keluar membeli makanan. Entah kenapa, malam itu daerah kosanku sangat sepi sekali. Aku tidak melihat orang-orang yang biasanya nongkrong di warung dekat kosanku. Selain itu, beberapa rumah di sekitar kosan lampunya tidak menyala. Tambah parno kalau kayak gini mah. Setelah membeli makanan, aku pun bergegas pulang. Dan entah kenapa lagi, saat masuk kompleks, aku merasa ada angin besar yang sepertinya mengikutiku dari belakang. Karena takut, aku mempercepat langkahku. Saat aku mau membuka pintu kamar, aduh, kenapa sih? Ya ampun. Ternyata
kunci kamar yang sejak tadi aku genggam bengkok dan tidak bisa digunakan. Setelah memberitahu ibu kos, sambil menunggu tukang kunci, ibu kos menyuruhku tidur di kamar kosong depan kamarku. Walaupun sedikit takut karena kamar itu lama tidak digunakan, tapi karena lelah, akhirnya aku iakan. Aku masuk kamar dan menguncinya dari dalam. Tidak lama setelah itu, aku berniat pergi ke kamar mandi. Dan saat aku coba buka kunci kamarnya, kenapa sih ini? Ternyata tidak bisa dibuka. Aku panik. Aku panik dan takut. Apalagi kalau teringat apa yang dibicarakan tadi siang. Saat itu aku menangis ketakutan sambil mencoba membuka kunci dan menggedor-gedor pintu. Aduh, muka gimana sih ini? Tapi hasilnya tetap saja. Aku mencoba menghubungi ibu kos dan juga teman kosanku dan kakakku. Ya. Aduh. Tapi mereka semua tidak menjawab. Aku bingung. Aku menangis sejadi-jadinya. Sekitar tengah malam, kakakku akhirnya datang dan mendobrak pintunya. Akhirnya lalu aku ceritakan semuanya. Tidak hanya soal kunci kosan, tapi soal cerita teman dan adik kelasku juga. Dia bertanya tentang apa yang aku lakukan sebelumnya. Setelah agak lama, aku baru ingat dengan cerita-cerita nightmare yang aku putar semalaman. Keesokan harinya, aku bercerita pada teman dan adik kelasku tentang hal itu. Mereka hanya tertawa. Lalu mereka memintaku
untuk tidak mendengarkan nightmare sendirian. Dan sejak itu, aku selalu melewatkan kidungnya. Ketika aku mendengarkan nightmare.